kelihatan. Itu dia. Jadi sebenarnya semua orang itu bisa hipnotis dan kapanpun, manapun kita itu bisa terhipnotis. Nggak ada namanya orang yang nggak bisa dihipnotis. Banyak zaman sekarang praktisi ilmu kesehatan itu yang ngobatin orang, mereka menggunakan bantuan entitas lain. Sama dia tahu aja bro. Tanpa lu cerita? Tanpa gue cerita. Oke. Dia cerita dia tanya ke gue dengan pertanyaan yang memang di masa lalu dan nggak ada satupun orang yang tahu. Justru kalau misalnya lu gue hipno nih terus tiba-tiba lu tidur nggak sadarin diri ya kan, gue geplak biar bangun, woi bangun lo, gimana mau dihipno lagi tidur? Ya pada gue udah nungguin bro. Gue akhirnya nggak enak sama si hipnoterapi, gue pura-pura aja ya udah, iya keras. Hipno aku mas, oh salah ya. Sadar guys, sadar normal gue. Nah ini buang ke laut aja guys. Nah ada beberapa daerah itu memiliki kuncennya itu untuk menjaga kestabilan alam di daerah tersebut. Gitu. Jadi percaya nggak percaya, inilah kita Indonesia, budayanya banyak, terus beraneka ragam juga, ritual-ritualnya pun juga setiap daerah beda-beda. Halo semuanya, selamat datang di Bobogol TV di segmen Para Indigo. Kayak gitu ya. Agak lain. Emang nih. Dan bersama Ranu lagi seperti biasa as always di sini karena mumpung. Jadi kita bikin 2 episode ya. Ya. Nah, episode pertama tadi gue nggak tahu nih yang bakal diupload yang mana duluan. Apakah episode yang ini, apakah episode yang sebelumnya. Kita ngebahas soal multiverse. Oke. Nah, sekarang gue pengen ngebahas tentang, ya banyak sih, ada yang Q&A juga dari para viewers gue soal keindigoan lu nih gitu kan. Karena Ranu ini cukup menarik katanya, anjay. Tapi basically lagi gue pengen nanya-nanya lebih lagi tentang mungkin dunia perkariran lu juga lah ya, di dunia supranatural gitu kan. Karena basically ini lu sekarang as profesional bekerja sebagai hipnoterapi plus. Enggak lah. Bahkan terapi ya biasanya ada yang plus bro. Lah ini kan hipno, nggak ada plus minim malah. Iya tuh. Oh plus minus. Ya unos gitu kan. Nah hipnoterapi ini yang lu gabungkan itu, ya kita intinya mau ngulik-ngulik soal Ranu nih. Nah hipnoterapinya ini menarik, katanya menggabungkan unsur science dari hipnoterapi, hipnotis lah ya, hypnotizing dengan supernatural. Widih, ini seru nih. Mari kita bahas pokoknya bersama Abang Ranu. Jangan kemana-mana, tetap di Bobogol TV, like, comment, dan juga subscribe. Follow yang belum follow, bukan follow ya, subscribe ya, follow IG gua. Iya benar. Dan kita bumper dulu, let's go. Oke, Bro Ranu. Ini lu keren banget nih bro kayaknya ngerokok. Padahal kan setahu gue pas lu lagi off cam lu agak cucok gitu. Beda dong. Kalau depan kamera sama kalau kamera dimatiin juga berubah lagi. Jadi Rani kan? Jadi malam ya soalnya. Iya, bukan Ranu ya, jadi Rani. Anjay. Oke, Bro Ranu, lu gimana nih? Metode lu yang unik menurut gue, karena kita belum kulik lebih jelas lagi ya kemarin di episode yang pertama kali, ya kan? Gue ngundang lu di Para Indigo, lu bisa ceritain gak sih konsep lu gimana sih sebenarnya tentang hipnotis dicampur dengan supernatural? Karena yang gue tahu ya, hipnotis itu kan gimana caranya kita membawa si klien, kita nyebutnya klien aja atau objek ya? Subjek ya? Subjek no, objek benda ya? Benda. Nah, si subjek ini dengan keadaan yang dimana trans dan bisa masuk ke alam bawah sadarnya, memasukkan afirmasi-afirmasi. Betul. Biasanya begitu kan, setahu gue. Dan biasanya juga kita melihat sebuah frekuensi yang setahu gue, correct me if I'm wrong ya, beta, alpha, theta, delta. Delta yang terakhir ya, yang istilahnya lu tertidur atau mati. Nggak ada frekuensi. Apa gue kebalik ya? Itu. Theta. Setahu gue ada 4 frekuensi. Memang ada 4. Mulai dari beta, alpha, delta. Oh beta yang atas ya? Sebenarnya nggak penting sebutan kayak gitu. Ya biar gue tahu aja sih.
Heeh. Kalau gue nggak pernah pakai istilah, gue cuma ngeliat dari gestur tubuhnya dia, oh ini masih di gelombang mana ini udah nih. Sombong lu. Ah. Itulah makanya belajar dari pengalaman. Iya, tapi kan ini kan untuk pengetahuan juga, Oh, iya sih. edukasi, biar para viewers nih pada tahu nih, oh ketika gue lagi sadar ini berarti gue berada di gelombang beta gitu kan, yang dimana kayak kita sekarang nih komunikasi itu berada di gelombang beta, ya kan. Iya. Nah di gelombang alfa ini ketika lu pengen belanja sebenarnya, Kok belanja? Alfamart, Agak lain emang ini. yaudah deh gelombang Indo. Nah, Indomaret, boleh. Walaupun gue belanjanya seringnya di farm market, kalau biasa. gua Orang elit. Gue mah pecinta tanah air sih. Di pasar Indo gitu, terus. ya. Indo ya, Indomaret ya, Super Indo. Pembahasan apa ini? Oke, nah intinya kalau nggak salah alfa itu tuh ketika lu lagi fokus atau bermeditasi, lu tuh ada di alfa, bener nggak? Bukan meditasi ya, kayak lu berdoa, sholat. Lu fokus lah baca, Ketika lu sedang namanya ngebucin. ngebucin. Gelombang tertinggi itu gelombang cinta. Anjay. Serius, orang yang jatuh cinta itu punya gelombang paling tinggi. Kebahagiaan paling tinggi itu, bro. Tapi ada yang bisa ngancurin itu kan? Gelombang bercinta. Nah itu kan biasanya tuh kalau gelombangnya nggak mungkin fokus kan? Nggak bisa sih. Bisa sih pihak ketiga. Oke, baru gelombang yang ketiga nih yang lebih ke arah lucid dream, mimpi, itu ada di theta. Ada di peta. Nah, delta itu yang paling akhir, biasanya ya tertidur sampai ke nol banget lah, istilahnya die gitu kan. Gue sebenarnya kurang paham, maksudnya urutan-urutannya itu kan, mulai dari alfa, beta, theta, delta, ya kan? Karena udah itu penjelasan waktu gue awal-awal belajar hipnoterapi tuh. Sama gue juga, makanya gue Lupa-lupa tahu. ingat gue, karena nggak pernah gue pakai lagi itu. Yang sekarang kan gue pakai itu kalau misalnya gue ngehipno orang, itu gue cuma lihat dari gesturnya aja. Ini udah ke hipno apa belum? Oh ini udah ke hipno deep sleep apa enggak? Itu kan bisa ada namanya metode checking. Gue baru lihat nih, paling atas ternyata gelombang gamma bro. Iya, Makanya lu bilang cinta ya? cinta. Oh, Orang yang pantesan. lagi ngebucin itu gelombangnya paling tinggi dia. Makanya namanya gelombang gamma bro. Karena bersenggama. Bener kan? Makanya namanya begitu ya? Iya deh. Astaga, ini konten apa sih? Gue yain aja nih keluar rumah. Gue yain aja, Bu. Oke, nah tapi yang lu memasukkan afirmasinya itu tuh di pas gelombang mana bro? Gue mulai masukin afirmasi seseorang itu pas masuk di theta. Di theta. Dia ke arah memang udah agak trend sedikit. Bisa dibilang nggak? Gue dulu belajar hipnotis juga, terutama hypnoself. Karena kan gue untuk afirmasi positif ya. Itu tuh gue lakukan pada saat tidur, gitu kan. Sebelum Iya. tidur, sebelum terlelap. Nah, di sebelum terlelap itu katanya berada di tengah-tengah alfa dan theta nih. Iya. Ya kan, di frekuensi pertengahan itulah. Jadi gue masih sadar. Tapi afirmasi katanya gampang masuk di saat itu, gitu kan. Itu betul, bro. Betul. Sedangkan lu di gelombang beta pun atau di alfa pun lu masih bisa kena hipno. Jadi hipnoterapi itu, metode hipno itu sebenarnya ada dua. Kalau menurut gue pribadi ya, itu di saat lu sedang di gelombang theta atau di kondisi setengah tidur, ataupun saat lu lagi sesadar nih. Kalau lagi sesadar-sadarnya itu biasanya disebut waking hypno. Gitu. Jadi lu di hipnotis di saat kondisi lu lagi sadar, yang dicari blind spot lu. Istilah titik hipnotis tuh kena. Iya. Nah, bisa nggak sih beberapa orang itu tuh kebal hipnotis kayak gue? Gue termasuk yang kebal hipnotis, bro. Nah, sebenarnya Karena ya banyak nih teman-teman gue. Gue belum ngetes lo deh, gue belum ngetes bisa nggak hipnotis gue. Ya intinya gue dari dulu udah ngetes teman-teman gue yang bisa hipnotis. Wah lu mah susah bu, lu terlalu nolak banget alam bawah sadarnya gitu. Kayak lu pikir istilahnya monkey mind, lu nggak bisa fokus dengan afirmasi-afirmasi yang diberikan. nih, gue kasih tahu ya faktanya nih, science nih. Semua orang itu bisa melakukan hipnotis. Iya. Tapi atau gampangnya itu baru cerita yang berbeda kan? Iya, karena hipnotis itu adalah pertama lu harus punya trust kok. Ibaratnya nih, lu punya teman lu tongkrongan nih, ya kan? Lagi ada problem dia. Terus temen lu ceritain ke lu,
begini. Secara nggak langsung lu terhipnotis sama dia, sama omongannya dia. Lu kan berpikiran, oh iya juga ya ini orangnya kayak gini-gini ya. Itu jatuhnya hipnotis sebenarnya. Ya termasuk kayak iklan kan. Nah, dia masuk iklan. di golden time yang dimana orang habis kerja capek lagi duduk depan TV atau nyetel YouTube, masuk deh tuh kan kata-kata Shopee COD, Shopee COD. Nah, iya kan. Sama kayak anak kecil lagi nonton film horor, tiba-tiba pulang dia takut sendirian di kamar. Itu karena dia terhipnotis waktu nonton. Oh, masuk mindsetnya mereka, masuk ke alam pikiran mereka, takutan. Itu dia. Jadi sebenarnya semua orang itu bisa hipnotis, dan kapanpun, manapun kita itu bisa terhipnotis. Nggak ada namanya orang yang nggak bisa dihipnotis. Yang penting lu tidak ada si barrier wall-nya itulah ya. Iya. Tapi uya-kuya bisa, Bro. Orang nggak kenal dihipnotis. Ya lu tolong bedain lah yang namanya hypno-entertain sama hipno bener-bener hipno. Iya. Beda. Kalau itu kibul-kibul ya. Just for Kalau entertain. Itu, ya, just for entertain. Ya nggak ada yang salahin sih kalau just for entertain, kecuali buat nipu-nipu gitu kan, beda urusan. Itu beda. Oke, nah kalau setahu gue ya, hipnotis yang memasukkan unsur supernatural itu tuh di otak gue yang teringat ataupun terlewat adalah pertama kali kata-kata gendam. Oke, kenapa gendam? Karena kalau katanya teman-teman gue atau orang-orang indigo, apa yang gue tahu, gendam itu memang ada unsur sihirnya, supernaturalnya. Entah dia pakai jimat lah, entah apalah gitu loh. Intinya yang memperlancar gendamnya dia, jadi powernya lebih kuat. Tapi ada juga nggak sih yang versi kebalikannya untuk kebaikan? Untuk kebaikan. Ya itu kan untuk kejahatan, ya kan? Menggunakan gendam. Gendam untuk kebaikan. Semuanya itu bisa. Tergantung dari orangnya sendiri. Lu mau menggunakan gendam itu untuk apa? Untuk ngebantu orang, nolong orang, atau untuk celakain orang? Iyalah, banyak kok sekarang kayak misalnya, sorry ya nih ya, bukannya gue menyinggung sebelah pihak atau satu pihak yang lain, nggak ada. Cuman gue hanya kasih gambaran bahwa banyak zaman sekarang praktisi ilmu kesehatan itu yang ngobatin orang, mereka menggunakan bantuan entitas lain. Gitu loh. Jadi ya nggak berarti dia ngerawat jin segala macam untuk nyelakain orang. Enggak juga, bro. Enggak. Banyak juga mereka menggunakan seperti itu untuk nolong orang. Tergantung niatan hatinya mereka sendiri kayak gimana. Ya kayak pisau lah ya, balik lagi ya. Iya. Digunakan untuk apa? Tapi jadi gendam itu kan stigmanya udah negatif banget sekarang. Ya, kebanyakan. Kalau untuk kebaikan ada nama lain nggak? Nggak ada. Selain gendam. Aja banyak yang beranggapan bahwa gue kehipnotis, gue ketipu. Negatif dong. Ya kan? Faktanya ya hipnotis bukan cuma buat nipu orang, kita bisa nyembuhin mental traumatik orang pada zaman. Kalau dia punya fobia atau punya apa, itu bisa kita sembuhin dengan cara hipnoterapi. Oke. Dan nggak ada sebutan lain sebenarnya, tetap hipnotis ya hipnotis. Gitu. Tapi memang on different level. Oke, jadi mungkin kalau hipnotis dicampur dengan supernatural, baru tuh lu bilang tidak bisa melakukannya. Iya, betul. Kalau hipnotis biasa bisa. Bisa, semua orang bisa pelajari hipnotis. Tapi kalau agak supernatural harus ada bakat lah. Ya. Dan harus ada yang harus dipelajari lagi. Orang tertentu sih. Asik. Lu udah berapa tahun, Bro? Di bidang hipnotis dan membuka secara profesional lah. Kalau untuk gua praktek ya, itu secara profesional mungkin gua udah masuk di tahun keempat sekarang. Tahun keempat. Tuh dulu ada gurunya? Ada. Namanya? Nama gua cuma nama aslinya Ibu Evi. Wih, cewek dong ya? Cewek. Tuh master lu tuh? Gua. Jago banget? Wah, parah bro. Jago. Gua mah gak ada apa-apanya. Gue udah diceritain juga sih sama Ranu sih. Iya. Lu mau ceritain di sini? Kenapa? Lu mau ceritain di sini? Soal apa? Soal mentor gua. Mentor lu bisa membentuk Ranu yang sangat-sangat berandalan ini kan? Jadi ceritanya itu, gua pikir, gue pengen kolaborasiin indigo gua sama hipnoterapi. Itu karena gua ngeliat mentor gua ini indigo juga. Gitu. Dan dia master hipnoterapi. Dia nge-hipno gua, di situ gua banyak mental block, di mana ada hal yang menurut gua, ini aib gua nggak bisa diceritain ke orang lain. Sama dia keluar aja? Sama dia tahu aja bro. Tanpa lu cerita? Tanpa gua cerita. Oke. Dia cerita, dia tanya ke gua dengan pertanyaan yang memang di masa lalu dan nggak ada satupun orang yang tahu. Nah di situ gua baru itu apa tuh? Tik lo?
traumatik lu apa tuh? Biar istilahnya bukan lu doang yang tahu atau Mbak Uti juga yang tahu. Biar Oh, semua nggak orang bisa tahu. itu rahasia gua. Master gua dong yang tahu tuh. Oke. Nah, dari situ lu disembuhin traumatik itu. Dari situ gue disembuhin. Nah, di situ setelah gue dihipno dan akhirnya gue sembuh, dulu gue temperamen parah, sekarang udah enggak. Di situ gue tanya kan, kok Uti bisa tahu nih? Saya traumanya ini. Terus dia bilang, ya orang itu saya lihat dulu nih masa lalunya seperti apa. Gitu, meskipun klien nggak pernah mau cerita, tapi kalau menurut dia ini hal penting, dia akan itu. Gitu, karena ini kebanyakan itu pakar-pakar hipnoterapi itu mereka nggak tahu apa yang diomongin sama klien itu benar apa nggak. Karena kalau lu di hipnoterapi sama orang, ibaratnya gue kondisi kena hipno, itu gue masih bisa bohong loh. Gue masih bilang, misalnya, apakah kamu pernah dibully semasa kecilnya? Meskipun ingatan gue masih dibully, gue masih bisa bilang, enggak, saya nggak pernah dibully. Gitu. Jadi kunci berhasil hipnoterapi suksesnya apa enggak, tergantung kliennya. Kalau kliennya mau bekerja sama dengan baik, pasti dihilangin tuh traumatiknya. Tapi kalau kliennya setengah-setengah, ya nggak akan bisa sembuh. Yang bisa nyembuhin diri kalian ya kalian sendiri, ibaratnya yang gitu. Gitu. Nah, dari situ baru gue ngerasa kayak, oh ini beda nih metodenya nih. Gitu. Agak lain ya. Agak lain. Dan gue coba belajar dari dia. Makanya di situ gue pengen kolaborasiin indigo gue sama kemampuan untuk hipnoterapi gue. Jadi mentor lu ini emang orang yang sama, yang pengen lu coba juga gitu kan, konsep yang lu coba antara hipnotis dan supernatural. Jadi lu cocok gitu kan mentornya dia. Satu ilmu. Satu ilmu. Oke. Gue orang itu dari awal mulai hipno sampai selesai hipno, itu gue nyontoh mentor gue ini. Gitu, karena gue belajarnya emang dari nol tuh sama dia. Oke, sekarang kalau boleh dijelasin nih, apa yang berbeda dari metode normalnya sebagai hipnoterapi yang science plus yang metode baru, bukan baru sih istilahnya ya, gue yakin di luar sana banyak lah ya, gitu kan. Istilahnya menggabungkan supernatural, kayak gimana? Lu memberikan penjelasannya? Oke, perbedaannya kalau misalnya kita masih menggunakan murni science, itu kita konsul ke orang hanya menceritakan apa yang pengen dia ceritain, permasalahannya apa, problemnya apa, di situ kita cari jalan keluarnya kayak gimana, kita hipno, kita masukin sugesti bagus dan lain-lain, selesai. Ya kan? Nah, tapi kalau menggunakan metodenya mentor gue ini, dia agak sedikit berbeda, karena dia memunculkan memori. Habis itu dia meminta untuk kliennya itu siluetnya atau pasiennya itu untuk memaafkan dan melupakan memori tersebut. Baru dia ganti dengan hal-hal positif baru lainnya. Gitu. Jadi menurut gue metodenya lebih efisien sih. Lebih efisien dan juga lebih straight to the point gitu ya. Iya. Oke. Karena dia bersihin dari akarnya. Gitu, bukan hanya tumpang tindih. Jadi hal buruk nggak dibuang, ditindihin hal bagus. Oh, yang biasa metode itu tuh dipakainya begitu ya? Ya, secara umum kan seperti itu. Tapi kalau misalnya yang gue pelajari, kenapa gue tertarik belajar sama mentor gue, karena gitu, dia bersihin dulu semuanya. Akar-akar masalahnya tuh dibuang dulu, baru dia ganti yang baru. Hal-hal positif yang baru. Gitu. I see. Keren sih. Iya, dan lu kalau misal dihipnos sama dia, lu nggak bisa bohong. Apapun yang lu tutupin, dia tahu. Karena banyak sih di pengalaman gue juga waktu klien sama DA atau apa ya kan. Kita tembak tentang apa gitu, dia nggak ngaku gitu kan, tapi ya dia tetap kekeh, ya kita sebagai klien nggak enak juga gitu, gimana sih? Iya. Oh itu bukan gitu kan, padahal gue yakin ada di memori kita pasti gitu. ada. Karena kayak hipnoterapi aja, klien kita yang kita hipno itu bukan kondisi dia nggak sadar, bro. Dia sadar penuh, dan dia punya wewenang untuk dia pengen jujur apa dia pengen bohong, itu dia punya. Oh jadi kan kalau setahu gue hipnoterapi itu biasanya dibuat balik lagi ke alam antara beta dan theta dulu kan, dibuat relax dulu. Dibuat relax udah pasti. Itu pasti kan? Pasti. Bukan nggak sadarkan diri loh. Bukan nggak sadarkan diri, enggak. Mereka sadar rata-rata. Iya, justru kalau misalnya lu gue hipno nih, terus tiba-tiba lu tidur nggak sadarin diri ya kan? Gue geplak biar bangun. Woi bangun lo, gimana mau dihipno lagi tidur? Ya pada gue udah nungguin bro. Itu bukan hipnoterapi, bro. Itu beda, bro. Beda. Boleh juga, bro, sharing ilmunya, bro. Nah, terus
mungkin di kasus-kasus lu ada nggak sih lu bisa kasih tahu contohnya, contoh kasus yang dimana mungkin dari mentor lu yang pernah lu urus gitu kan, yang istilahnya kalau pakai metode hipnotis biasa tuh begini nih, tapi ketika lu pakai dicampur supernatural tuh begini gitu. Tadi kan lu baru jelasin secara keilmuannya doang tuh, akarnya yang dibuang gitu kan, bukannya ditumpuk. Lu bisa ngasih contoh analogi kasusnya nggak? Ada satu analogi kasus, contohnya ya, gue punya klien itu dia pecandu narkoba. Dia nggak bisa berhenti narkoba, udah dari zamannya dia SMP sampai dia di dunia pekerjaan. Masih ketergantungan sama narkoba. Dia coba berobat ke hipnoterapi yang lain, ya kan, dulu. Itu belum ada perubahan apa-apa yang signifikan. Sempat turun, kambuh lagi. Sempat sembuh bentar, kambuh lagi, ya kan. Akhirnya datang ke gua. Gua coba hipno, dan di dalam kondisi di hipno itu, gua dengar sekitar dia dari 10 misalnya, 10 pertanyaan gua, dia hanya jawab jujur itu cuman 5. 5-nya lagi itu dia berbohong. Dan dia nggak menceritakan semua hal yang menurut gua itu sangat penting sebenarnya di bidang hipno. Gitu. Contohnya alasannya kenapa dia pakai narkoba dan lain-lain. Itu dia nggak cerita akarnya dari mana. Dia hanya cerita, contohnya ibaratnya, gue ikut-ikutan nih, temen gue pakai kayak gitu karena circle gue begini, ya terpaksa jadi gue harus ikut. Gitu. Padahal setelah gue terawang, akarnya bukan itu. Akarnya itu adalah di saat dia depresi di rumah, orang tuanya itu ngusir dia karena anak ini akademisnya kurang zaman dulu. Gitu. Nah, dia cari pelarian, akhirnya dia masuk ke tongkrongan yang negatif itu. Dia pakai narkoba. Nah, itulah akarnya. Akarnya itu bukan di saat dia lagi di dalam tongkrongannya, bukan. Tapi di saat dia memilih tongkrongan yang salah, dikarenakan dia ada tekanan dari keluarga di rumah. Itu akarnya. Nah, kalau misalnya gua nggak pakai metode indigo gua, supernatural gua, ya gua nggak akan tahu. Akhirnya gue ceritain itu dan diiyakan sama dia. Dari situ gue coba bersihin, gue coba dia memaafkan masa lalunya dia, berdamai dengan orang tuanya, dan gue coba minta dia untuk mengikhlaskan semua yang udah dia lalui. Dan gue masukin hal-hal positif baru, ibaratnya gue ganti sama, lu akan lebih senang olahraga karena hidup lu akan lebih sehat. Gitu-gitu dia menerima, ya. Sampai sekarang dia masih muterin GBK kan, dan nggak berhenti. Ya nggak gitu, bro. Nggak gitu. Nggak gitu, tewas dong ayam gua. Ya kan kecanduan, bro. Ya kan akhirnya dia nggak berhenti sampai sekarang, lari terus. Saya cinta olahraga. Lu udah sembuh sekarang. Oh, udah sembuh ya. Udah hidup normal, dan karirnya juga udah baik-baik aja. Kalau yang dulunya berantakan, dia nggak bisa nabung karena harus beli narkoba terus, sekarang dia udah saving money udah banyak. Akhirnya dia nggak beli narkoba, akhirnya dia sekarang belinya ganja kan? Kan sama aja. Sama aja ya. Sama aja. Ya deh. Miras. Tapi kan seenggaknya legal. Seenggaknya legal kalau miras, masih bisa ada tempat-tempat tersendiri yang main jual itu ya. Tapi kalau hipnotis sendiri, balik lagi, kuncinya harus ada keinginan dan keterimaan dari si pasien. Oh iya. Dalam arti misalkan gue punya anak yang istilahnya dia bukan anak lah, ataupun saudara gitu kan ya. Dia mungkin sama kasusnya kayak yang lu ceritain tadi, tapi dia nggak mau gitu loh. Apaan sih gue diajak-ajak ke tempat beginian gitu kan. Dia udah mental block dari awal. Banyak itu bisa yang kayak gitu. Bisa. Maksudnya bisa hipnotis tetap? Bisa. Itu kalau kalian mau cari tahu, kalian bisa mempelajari namanya rapport building. Rapport building itu yang biasa dipakai sama pakar-pakar hipnoterapi untuk ngajarin orang marketing. Jadi para sales segala macam itu kadang diajarin namanya rapport building. Itu kayak misalnya, kalau gue ceritain kepanjangan, bro. Googling aja, itu ada, itu rapport building. Kalau gue ceritain nih, gue jelasin deskripsi. Satu kontennya jadinya itu ya? Satu kontennya itu doang, ntar. Oke. Nantilah kalau mau lebih detail lagi lah ya, masalah hipnotis, kita calling lagi. Bro Reno konten lagi. Aman. Nah, intinya ya bisa lah ya. Bisa. Terus bukannya setahu gue agak susah, bro. Karena ketika lu kayak gue kan mental block kan jatuhnya. Bukan mental block ya, gue ngeblok istilahnya afirmasi itu gitu loh. Yang dimana akhirnya gue jadi nggak bisa hipnotis. Banyak yang bilang bahwa gue ini tipe orang yang susah hipnotis dan susah untuk menghipnotis orang. Gitu loh, karena otak gue terlalu monkey mind, banyak yang loncat-loncat, nggak bisa fokus. Orang yang gampang untuk dihipnotis adalah orang yang gampang fokus sebenarnya.
Tapi susah belum berarti tidak bisa ya. Betul. Tinggal mungkin sang apa ya bisa disebutnya ya, sang hipnoterapis ya kan, gimana caranya dia bisa masuk ke alam bawah sadar si pasien tersebut gitu. Susah bro. Enggak. Gue udah pasrah banget. Iya gue pasrah mau diapain. Contohnya gitu kan, kayak gue pernah tuh, iya, tenangkan diri lu, gue dikasih musik yang apa, relaksasi gitu kan, sampai gue dikasih cewek biar relaksasi, enggak juga gitu kan. Agak lain. Gue inget banget, gue tuh pengen move on bro dulu bro. Biasa patah hati pertama gue pengen, tolong dong gue pengen melupakan dia dari diriku gitu kan ya. Udah relax itu ya kan, nah sekarang cobalah angkat tanganmu gitu kan, ke tanganmu seberat batu. Oke, seberat batu, gue udah bayangin batu, terus gue ngangkat. Oke. Terus coba sekarang kakimu keras, tidak bisa bergerak. Terus gue angkat kaki gue. Sampai titik di mana kayak gue akhirnya nggak enak sama si hipnoterapi, gue pura-pura aja, ya udah, iya keras. Karena pasti dulu kau kurang fokus, ayo fokus. Bisa kayak fokus. Begitu, karena tipikal manusia sendiri ya, tipikal orang itu mereka punya caranya tersendiri. Contohnya nih, klien gua ada yang tipikalnya itu kinestetik, itu sentuhan. Dia nggak akan bisa di hipnoterapi kalau misal lu suruh dia ngebayangin lu lagi di pantai, nggak bisa. Itu visual, ya kan? Itu harus dengan cara sentuhan. Gitu. Wah, iya sih, gua nggak disentuh sih. Yang nggak gitu juga, emang lu kinestetik. Nggak tahu juga sih. Lebih ada ke auditory. Auditory itu apa lagi? Macam-macam. Jadi auditory itu kayak ibaratnya, kalau nggak salah gue lupa ingat nih. Itu dari pembauan. Gitu. Ada yang dari perasa, dari lidah juga ada. Jadi kalau hipnotis dia kayak bayangin aja dia lagi makan apa. Nah itu kita bisa masuk alam bawah sadarnya menggunakan step itu. Atau dari penciuman, lu cium deh, tiba-tiba ada wanginya harum sekali, buat lu lebih relax, lebih nyaman, dan lo akan tertidur. Terus gua kentut, bau. Kebangun itu pasti tuh. Aduh. Tapi intinya adalah memang untuk seseorang itu masuk ke fase bisa dihipnotis atau afirmasi itu masuk ke alam bawah sadarnya dia, banyak jalannya dan berbeda-beda. Depends, tergantung orangnya lah. Mungkin kalau gua adalah orang yang susah hipnotis untuk kayak hipnotis panggung gitu kan, gue mungkin nggak bisa, nggak bisa kan, pasti gue nolak gitu loh, tipikalnya kayak gitu. Tapi untuk yang emang orang yang lebih ngerti gue gimana, atau kayak mungkin kayak lo dan mentor lo kan ngerti, wah nih orang nih tipikalnya harus pakai cara ini nih, jadi nggak harus ngeraba-ngeraba lagi ya nggak sih, lebih gampang lah. Lebih gampang, jadi kita tahu tipikal orang ini kayak gimana. I see. Apakah dia visual kah atau kinestetik, nggak tahu kan. Betul. Karena hipnotis sendiri memang sering dipakai juga bukan hanya untuk pengobatan ataupun lebih ke arah kejahatan. Seperti yang lo bilang, di bidang ilmu komunikasi hipnotis itu dipakai juga, bro. Gimana caranya untuk periklanan terutama gitu kan. Gimana biar masuk ke alam bawah sadar tuh, istilahnya bukan afirmasi ya. Pesan-pesan yang disampaikan oleh brand ataupun pemuka-pemuka agama ataupun kayak orator-orator lah ya. Jadi kalau misalnya untuk hal-hal seperti itu lebih masternya itu ya Uti, Ibu Evi, mentor gua. Dia itu paling jago namanya untuk ngajarin orang mempelajari bagaimana cara metodenya untuk melakukan hypnosales atau hypnomarketing. Itu. Nah, itu mentor gua tuh jago banget tuh. Jadi dia mengajari orang-orang untuk gini lo cara lo selling, cara lo berkomunikasi sama customer tuh seperti apa. Terus gestur tubuh yang harus lo tunjukin untuk meyakinkan customer tuh seperti apa. Itu ada caranya sendiri. Ya emang itu nggak jauh dari ilmu komunikasi juga lah ya, hipnosis dan ilmu komunikasi. Ya. Sama seperti yang bisa dibilang, mungkin gue yakin beberapa pemimpin perusahaan ataupun istilahnya negara ataupun adat gitu ya, ataupun daerah pasti mempelajari itu juga kan, walaupun secara tidak langsung itu juga bakatnya mereka gitu. Betul. Ya kan. Tapi mungkin bagi yang belum bakat dia mempelajari lebih lagi biar lebih terasa gitu kan. Tadi kan udah jelasin beberapa metode juga kan. Sebenarnya masih banyak lah metode dalam dunia hipnotis, tapi kan konten kita hari ini nggak ngebahas detail soal itu kan. Tapi gue pengen tanya adalah, dari seluruh metode yang udah lu pelajari atau udah lu lakukan, ada nggak sih metode yang bisa dibilang jadi jagoan lo atau kuncian lu nih? Lu paling jago metode yang bebas, lu mau suka atau yang paling lu jago, karena setiap orang kan beda-beda kan ya.
Itu apa bro kalau dari segi metode Kalau di hipnotisnya? antara metode-metode itu yang paling gue suka sih mesmerism sih. Oh, mesmerism apa tuh? Gue taunya mas-mas mesum. Lah. Ngomongin diri sendiri. Anjay lu dong. Iya. Jadi mesmerism itu lu menggunakan daya tarik diri lu sendiri sih. Dari segi hipnotis. Dari segi hipnotis. Jadi Gimana tuh bro kalau mau dijelasin? cara ngejelasinnya, Hmm. lah lu kan udah jago. Maksudnya? Dah, mesmerism itu ibaratnya lu ketemu lawan jenis, lu gombalin dia, mesmerism bro. Oh, jadi mesmerism ini dipakai untuk wanita aja? Mayoritas sih untuk lawan jenis, tapi bisa juga untuk dipakai ke sesama jenis, bukan buat asmara. Ya Oke, kan? fungsinya bukan buat asmara. Selain buat Bukan asmara, untuk communication mungkin atau sebagai leader gitu? Buat sebagai leader, ibaratnya lu membuat diri lu ini terlihat berwibawa di depan orang lain. Jadi Dan- orang lain itu kayak kesannya tuh kagum nih sama lu nih, ya kan? Kayak wah ini orang nih berwibawa banget. Oh ini orang keren nih, ini orang pinter nih. Gitu. Dan setiap kata-kata yang dia keluarkan masuk atau didengar oleh para orang yang didengar gitu. Iya maksudnya kayak lu menggunakan metode ini biar ada orang ibaratnya lu punya followers ntar ada yang ngikutin lu. Lah bisa dipakai buat ke ini dong nih ya, kayak mungkin caleg-caleg. Oh bisa. ya. Ataupun mungkin pemuka-pemuka agama, Bisa. ataupun pemuka-pemuka agama palsu. Bisa banget. Lu kalau misalnya paham teknik ini, lu bisa nge-branding diri lu sendiri. Anjay. Membuat orang lain kayak ngelihat lu, wah nih orang nih hebat nih ibaratnya. Jadi dia dengerin lu dan mengikuti lu gitu Dia kan. percaya sama lu. Believe. Oh, Udah I pasti. see. Di saat orang itu udah percaya dan udah yakin sama lu, ya, lu udah punya kuasa terhadap mereka. Apapun yang lo omongin, 80% pasti mereka percaya. Ini mungkin balik lagi ya, kalau digunakan di jalan kebaikan, digunakan untuk para pemimpin-pemimpin lah, ya kan? Ataupun mungkin para pemuka-pemuka agama dalam menyampaikan pesan, ya, Ya, kan? betul. Yang bertujuan mungkin menambah spiritualism dari para umatnya, Betul. ya kan? Tapi kalau yang negative things bisa jadi untuk nipu, bisa juga sih bro. Bisa jadi untuk Iya, kan? nipu. Kadang itu banyak orang menggunakan teknik seperti ini. Itu untuk nipu misalnya nih, wah, lu ikut gua deh. Gua punya ajaran yang lebih terpercaya biar lu masuk surga, ibaratnya gitu. Agama-agama palsu yang di luar sana, Nah, kekok dan lain-lain. palsu, betul itu. Masa ibadahnya mandi bareng? Nah, itu dia, itu kan udah salah. Dan salahnya tau nggak apa bro? Dia nggak ngajak gua, kan gua juga pengen mandi bareng. Nah, itu dia. Lu juga salah juga nggak informasiin ke gua. Iya, gitu kan berdua ya, daftar Nah, berdua ya. daftar lah. Oh, nah itu kan mesmerism ya. Iya. Tapi kalau dicampur dengan supernatural bisa nggak bro? Lebih kuat lagi nggak? Ngebus lagi nggak? Lebih gampang, bro. Oh, contohnya? Contohnya, misal nih, dia mau menggunakan mesmerism menggunakan susuk. Oh, Gitu. Itu kan untuk nambahin pesona juga. Namanya kan mesmerize. Mesmerize kan pesona kan. Ningkatin pesonanya dia dengan cara menanamkan susuk di tubuhnya dia. Gunanya apa? Misal perempuan untuk mencari laki-laki kaya. Dideketin sama dia, diduitin dia itu laki. Dimintain duit terus. Nah ini laki nurut-nurut aja. Itu kan udah salah. Jadi bisa dibilang mesmerism ini adalah teknik yang bisa dibilang metodenya dalam hal duniawi, sainsnya, dari komunikasinya, Iya. dari apanya, tapi ditambahkan alat pemancar yang lebih ngebus, yaitu adalah susuk. Iya. Oke, kalau ya susuk itu kan bisa ada kodamnya juga dan Betul. lain-lain kan. Betul. Oke, tapi kalau dia nggak pakai susuk, bisa di setiap katanya dia tuh kayak ada energinya gitu. Bisa. Bisa Tapi dipelajari. itu bukan sembarangan ya. Itu nggak sembarangan. Itu ada cara-cara khususnya, sama dia ada sedikit ritual khususnya untuk ngelakuin hal-hal seperti itu. Oke. Gitu. Seru nih kalau dibahas lagi nih ya, di ini lagi ya. Nggak mungkin gue bahas sekarang kan, karena bisa Panjang. Tapi suka sih gue dengan. Tapi kenapa lu merasa jago di bidang tersebut, mesmerism? Di bidang mesmerism itu karena menurut gue tuh hal termudah sih. Iya, hal tergampang. Kok tergampang? Iya. Gampangnya dari mana menurut lu? Gampangnya itu kalau menurut gue pribadi ya, kan gue bisa baca karakter orang seperti apa. Metode mesmerism gue tuh hanya mengikuti, oh karakter dia tuh seperti ini, oh karakter dia tuh seperti ini. Gue ikutin aja dulu. Oh. Gitu. Mulai dari follower sampai akhirnya nanti gue kan ngelit dianya.
termasuk ke lawan jenis. Termasuk ke lawan jenis. Gua tahu nih cewek bucinnya ataupun keikatnya nih gara-gara apa nih? Sukanya sama cowok yang kayak gimana nih? Lu akan menjadi seperti itu. Ditambah dengan power supranatural lo. Agak lain. Emang bangsat satu orang ini ya. Hati-hati buat kalian para wanita. Gua lagi. Enggak lah, setia. Setiap tikungan ada bro, katanya bro. Setiap gang. Setiap gang ya. Iya. Agak dikit lah. Kalau tikungan lebih banyak gitu kan. Aminin aja dulu. Oke. Tapi ya basically kita nggak bahas itu lebih detail lah ya. Mungkin kalau buat kalian yang lebih pengen kepo soal mesmerism bisa komen di bawah, nanti kita buat segmennya tersendiri lah ya, lebih detail. Oke lah, mesmerism lebih ke arah nggak ada magicnya lah ya. Mesmerism nggak ada. Nggak ada magicnya ataupun istilahnya unsur supranaturalnya nggak ada. Nggak ada. Nah kalau unsur supranatural itu kalau lu bisa gambarkan itu seperti apa? Unsur supranatural. Yang hipnotis dan supranatural. Tadi kan lu baru menggambarkan. Oh gendam tuh pakai, ya maksudnya untuk kan ada yang menggunakan jin. Iya. Lain makhluk untuk halus. kegiatan lu, istilahnya bukan kegiatan ya, untuk prakteknya lu lah. Untuk prakteknya Lu pakai jin kah? Gue pakai supranatural itu nih, kalau di hipnoterapi itu ada namanya dia itu introjet. Introjet itu adalah di mana di saat klien yang lu hipno itu dia kemasukan. Gitu, Kemasukan sama? kesurupan. Kesurupan? Mungkin dia itu punya pendamping atau dia ada yang pengen nyelakain dia, ada yang ngirim Oh. tempelan. Nah kadang itu kalau di hipno dia suka kayak kesurupan segala macam, itu ada. Itu istilahnya introjet. Nah di saat seperti itu gue baru menggunakan entitas lain. Baru lu pakai entitas lain buat ngebantai si entitas itu. Iya. Nah, tapi kalau untuk lebih kebaikan, lu memakai supernatural, bukan kebaikan, sorry. Kayak gue lah, misalkan gue pengen lupain mantan, lu kasih energi lu kah atau apa biar lu lebih gampang gitu loh untuk menghapus akar gue itu, mantan gue itu langsung di berat. Oh kalau untuk itu enggak, itu murni sains. Karena lu sembuh itu bantu pakai entitas lain. Oh. Itu harus dari ataupun niatan energi. lu sendiri. Energi juga nggak bisa. Energi bisa gua kasih. Bagus lu gitu. Kan misalnya kan kalau misalnya alam bawah sadar lu nih udah capek ya kan di hipno berjam, pas banget badan lu udah kayak kerasa kaku gitu kan. Ya gua kasih energi biar alam bawah sadar lu lebih ada tenaga. Jadi lu bisa nerima, lu lebih balik fokus lagi. Betul. Gitu. Oke, got it gue. Jadi mungkin yang sering lu pakai di dalam hal supernatural itu adalah lu tahu akar dari permasalahan si pasien lu ini. Iya. Itu yang lebih sering lu pakai. Oke. Karena kalau akarnya nggak dicabut, tumbuh lagi bro masalahnya. Betul. Nah, pertanyaan gue, ada nggak sih klien lu yang dulu sempet kayak mungkin karena menurut gue hipnoterapi itu adalah terapi. Sekali selesai jebret, ya nggak? Iya. Mesti minimal berapa kali sih bro kalau dengan metode lu ini? Setiap orang beda-beda. Paling dikit dan paling banyak berapa kali? 2 kali. Paling dikit 2 kali. Paling banyak? Paling banyak ada yang 8 kali. Ada yang gagal nggak? Nggak ada. Dalam artian dia kayak ya bandel biasanya gitu kan? Ada yang nggak pengen berhenti ngerokok. Tiba-tiba oke lah berapa kali, berapa bulan, tiba-tiba berapa bulan kemudian dia ngerokok lagi gitu. Nggak ada. Karena kalau ada yang berhenti ngerokok, gue bikin di mindsetnya dia rokok itu rasa tai ayam. Nah, tapi ternyata dari situ makanan favoritnya tai ayam gimana bro? Nah, kalau itu ya gue angkat tangan. Tiba-tiba suka yang tai ayam, siapa yang suka tai ayam? Tapi ya balik lagi depends orangnya juga masing-masing ya. Ya kan, bisa jadi ya gue namanya juga manusia, mungkin momen tertentu akhirnya alam bawah sadarnya dia nge-memoriin akarnya lagi kan, jadi kangen lagi gitu kan sama si rokok atau apa, atau dicekokin. Ya gue nggak tahu gitu kan. Ada kemungkinan ke arah sana kan? Ada. Jadi nggak ilmu pasti lah dalam artian. Oke, jadi depends ya. Depends. Tapi kemungkinan untuk berhasilnya lumayan besar persentasenya. Persentasenya sangat besar. Bukan lumayan, sangat besar. Sangat besar. Iya, balik lagi kan tergantung dari diri lo sendiri. Kasus teraneh lo. Kasus teraneh gue. Yang gue sembuhin ya. Pernah ngehipno orang homo, gay. Nah, itu yang agak susah. Hipno aku mas, oh salah ya. Wah. Canda guys, ada normal gua. Nah ini buang ke laut aja guys. Karena sama kamu, salah ya. Jadi kan tuh yang kita. Yoi. Nah, itu gimana tuh lo? Menyembuhkan orang gay itu? Menyembuhkan orang gay. Itu cara gua itu adalah ya balik lagi gue bersihin akarnya dulu nih. Kenapa dia menjadi itu? Kenapa dia bisa
menjadi suka sesama jenis. Entah dia lesbi, entah dia gay kan. Homo. Homo ya. Itu kan akar-akar problem di saat dia kecil, ternyata itu di memori masa kecil dia pernah dicabulin. Jadi ada anak kecil dari SD, ternyata waktu rumahnya itu lagi direnovasi, itu setiap hari dia dicabulin sama tukang bangunannya. Wadudaw. Tuh, laki-laki. Yang sabar ya, Ran. Lah, kok gua? Oh, bukan lu lagi ceritain diri lu sendiri ya, bukan? Oh, bukan gua lagi. Gua normal. Hai. Iya, Terus cuma nama lu doang kan. Anjing. terus. Iya, hal-hal yang kayak gitu yang harus gue sembuhin, dan itu lama. Karena itu ternyata sudah berlarut-larut, dan dalam waktu sebulan itu bisa hampir 20 kali dia digituin. Anak ini masih SD dulunya. Jadi menikmati dong dia. Hah? Nah, suka jadi menikmati. Itu dia. Akhirnya dia kecanduan. Itu yang paling susah karena sangat membekas. Dan dia menikmati bukan terpaksa. Bukan, awalnya terpaksa. Ya, awalnya terpaksa. Terus makin kesini dia menikmati, ya itu yang susah. Susah disembuhin. Itu butuh waktu yang sangat-sangat lama itu. Berapa? 8 kali terapi. 8 kali terapi. Tapi dalam 8 kali itu bukan dalam waktu 8 hari ya, misalnya kan enggak. ada misal seminggu. Kalau sebulan. untuk kasus berat, terkadang itu gue rekomendasiin sebulan itu cuma boleh sekali hipno gitu, berarti 8 bulan itu. Tapi kadang kalau misal kasusnya dia nggak berat, bisa gue saranin sebulan 2 atau 3 kali hipno. Kenapa bro? Apa yang membedakan itu? Kenapa harus lebih jarang? Secara metodenya? Karena ibaratnya lu punya kenangan yang buruk yang sudah membekas sangat lama, itu butuh waktu untuk alam bawah sadar lu ini menerima hal baru masuk. Dan itu nggak bisa ekspres ya? Itu nggak bisa ekspres. Setuju gue. Itu butuh tahap-tahap tersendiri dia. Jadi harus pelan-pelan. Itu sebulan sekali, 2 bulan, 2 kali. Jadi setiap bulan kita lihat dulu perkembangannya nih kayak gimana. Gitu. Kalau misalnya perkembangannya makin bagus, kadang terakhir itu untuk yang ke-7 sama ke-8 gue jadiin sebulan 2 kali. Tapi kalau perkembangannya dia ini masih minim, tetap gue pertahankan sebulan sekali dulu. Dari hasilnya ya, si klien tersebut. Sama balik lagi depends dari jadwal gue sih. Takutnya penuh ya kan. Gila, sibuk sekali bapak satu ini emang. Agak dikit. Tapi weekday kosong ya? Weekday kosong ya? Weekday kosong kan buat lo. Anjay, itu kan. Nah ini dia. Bisa dibilang ini adalah tadi yang diceritakan tadi kan? Kok gue jadi serem ya? Agak lain emang. Agak lain emang dulu. Oke, kita udah masuk ke sesi-sesi mau Q&A nih dari pertanyaan para penonton gue kan Bobo TV yang mau nanya-nanya soal lu nih. Ya kan? Boleh. Nah tapi sebelum itu lo ada pesan gak nih soal hipnoterasi? Ya hipnoterasi lagi, hipnotize. Hipnoterasi bau. Hipnotis. Oke, pesan gua sih sama kalian satu sih. Percayalah pada diri sendiri, jangan terlalu mudah percaya sama orang lain. Sekalipun dia itu keluarga ataupun teman terdekat kalian. Cuma yang namanya terhipnotis itu justru paling mudah itu adalah dari orang terdekat, keluarga atau lingkungan kalian. Justru kalau dari orang-orang asing mungkin masih ada 50-50 lah. Mau itu gendam pun juga masih 50-50. Kalau misal dari orang yang masih asing buat kita gitu. Iya, yang paling bahaya itu ya inner kita sendiri. Dan kalau masalah iman ngaruh juga nggak sih? Kalau untuk masalah iman sendiri sih nggak ngaruh sih kalau menurut gua. Karena hipnoterapi sendiri kan murni sains, itu nggak berpengaruh pada tingkatan iman lu. Mau iman lu setinggi apapun, mau lu tokoh agama pun, kalau misalnya lu punya anak bangor dan anak lu memberikan suatu alasan bahwa ibaratnya aku main sama si A, sama si B pak, ternyata dia pergi ke tempat lain, lu kan dibohongin juga. Lu kena pengaruh sama dia, lu percaya oh iya dia pergi sama temennya, ternyata enggak. Ya gitu. Balik lagi ya, hipnotis kan banyak nih cabangnya ya kan, apa dulu nih gitu kan, mungkin ke arah gendam lah mungkin lah. Kalau gendam, kalau untuk gendam sendiri yang memakai kodam atau apa gitu kan, kayak susuk
Karena gue punya pengalaman orang pakai susuk, orang-orang pada bilang cantik, gue kagak ngeliat dia cantik. Bukan, kalau gue nyiumnya bau amis kan. Nah, lu lebih parah lagi, nyium baunya bau amis kan? Iya, makanya. Kalau untuk seperti itu sih banyak orang yang gampang emang kena susuk gitu kan. Banyak orang yang ibarat contohnya kayak gua sama lu, udah nggak nyaman nih sama orang pakai susuk nih. Nggak banget nih, ya stabil dunia. Jadi ada yang gampang, ada yang bukannya nggak bisa, tapi susah banget. Balik lagi dari keimanan atau apa nih? Apa emang dari pola pikir si... Pola pikir lebih tepatnya. Kalau keimanan sih nggak begitu berpengaruh sih buat gua. Tetap bisa kena aja ya? Tetap bisa kena aja. Jadi tetap harus berwaspada ya? Iya, tetap harus waspada. Karena kalau ngomongin iman bener juga sih ya. Orang-orang yang ada di agama palsu, ya kan? Memiliki keimanan besar loh. Makanya kenapa dia percaya, ya nggak? Oh jelas bro. Sekarang gini, praktisi para dukun deh. Ya kan? Itu kan dia mengimani para dukun. Nah iya. Iman itu kan dalam artian bukan ke Tuhan aja kan? Iya. Ke dukun, ke sosok bisa. Yang katanya jagain lu atau apa. Itu lu dia. lebih percaya dia, ya udah. Itu dia. Itu kan tinggi iman lu, kepercayaan lu kan tinggi di situ. Oke. Make sense masuk buat gue. Ke satu subjek. Nah itu kan salah. Gitu. Berarti belum tentu orang imannya tinggi itu dia nggak bisa kena hal-hal kayak gitu, enggak. Justru yang paling gampang dipengaruhi adalah orang-orang yang punya iman tinggi. Karena mereka lebih sorry kalau gue potong, bisa gue jawab nggak nih? Boleh. Gue tebak adalah karena orang-orang beriman mereka lebih menonjolkan logika berpikir mereka dengan hati, bukan dengan pikiran. Ya. Betul sekali. Karena orang beriman itu paling gampang namanya dipengaruhi. Karena kita udah tahu kan, kelemahannya orang beriman itu apa sih? Gampang percaya? Bukan. Apa? Agamanya. Maksudnya? Iya, ibaratnya nih, lu muslim kan? Ibaratnya iman lu tinggi kan? Lu rajin sholat, rajin ibadah dan lain-lain ya kan? Rajin denger dakwah. Gua akan masuk ke circle lu sebagai tokoh. Ibaratnya, nah gua ngedakwah tentang lu dan dakwah gue itu salah. Begitu lu udah believe sama gua, lu nggak akan peduli gua mau ngomong apapun itu. Lu akan tetap ikutin, katanya itu begini. I see. Gitu. Paling gampang sebenarnya untuk dipengaruhi. Ketimbang orang yang nggak percaya sama siapa-siapa, dia nggak believe sama Tuhan. Wah itu lu mau digimanain juga, logikanya berat itu bro. Iya bener-bener dalam dunia supernatural yang gue tahu ya, di DA juga sendiri orang-orang yang memiliki logikanya lebih tinggi ketimbang pemikiran perasaan atau hati gitu kan, itu lebih gampang untuk digoda iblis atau demon gitu. Oke. Jadi balik lagi guys, ketika kalian emang sedang beribadah, beriman kepada Tuhan kalian dengan agama kalian masing-masing, ya jangan melupakan logika kalian. Betul. Gitu kan. Tetap dengan hati untuk merasakan kehadirannya. Betul. N-nya gede, tapi tetap menyikapinya dengan logika. Dalam artian walaupun keimanan tersebut juga tidak bisa dilogikakan. Betul. Gitu. Tapi kalau udah menjurus ini nggak masuk akal nih. Ya bisa lah. Langsung lu cut aja. Ya kali lu disuruh beribadah tapi disuruh mandi bareng ya nggak? Saran gue sih cuman lu ikutin aja jalan Rasul udah. Udah paling bener. Setiap agama masing-masing lah ya. Setiap agama pasti masing-masing. Ada ajaran yang bener aja lah, nggak usah yang aneh-aneh gitu. Kan. Karena gue yakin setiap agama pun juga banyak cabangnya gitu kan. Gue bilang semua pemuka agama itu mereka kan manusia. Manusia itu pernah salah dan pasti punya salah. Dan punya ego, punya nafsu. Betul, punya ego, punya nafsu. Jadi saran gue ya, lu yakin sama diri lu punya kepercayaan A, B, atau C, lu ikutin kepercayaan lu itu. Karena gue yakin semua agama di dunia itu baik. Mantap. Oke lah, kalau kayak gitu kita masuk ke segmen berikutnya. Tanya-tanya Indigo, TTI. Anjir, gue baru tahu gue buat nih. TTI. Ayo kita TTI Rano. Ayo Ran. TTIin. Tanya-tanya Indigo. Iya, TTIin bener. Iya. Kita masuk ke segmen TTIin. Untuk aja cowok nih narasumbernya, kalau cewek dari gaplok. Oke, masuk ke pertanyaan pertama. Ini masih masuk sih dengan konsep yang kita bicarain hari ini. Oke, hipnoterapi. Tahukah Kak Ranu tentang Law of Attraction? Gimana nih pendapatnya nih dari leader Ranu nih? Anjay. Karena kata-kata Law of Attraction dipakai oleh MLM bro. Iya, betul. Gimana nih leader Ranu? Gua lagi. Leader Ranu cabang Cibubur nih kan. Dengan modal sekian lu bisa ntar sukses jadi presiden. Cara sama gua. Tapi ya itu kan sebenarnya menurut gue ya. Dulu gue orangnya introvert bro. Tapi MLM yang ngebuat gue menjadi orang yang bisa komunikasi, kayak seorang komunikatif
bisa ngobrol, bisa apa. Menurut gua nggak jelek-jelek banget, tapi balik lagi mungkin salah leadernya gitu loh. Leadernya apa akhirnya jadinya negatif, itu bisnis. Menurut gua fine-fine aja. Dan bener kok, dengan modal 2 juta aja saya nggak punya apa-apa. Benar. betul Tapi namanya juga bisnis impian, bro, diimpiin doang. apa-apa. Lu bisa Nggak ada mencapai salah. itu. Mimpi itu gratis kok. Betul, tapi ya kerja lu juga harus yang gila. Nggak Iyalah. bisa. Setahu gue yang sukses-sukses kerjanya nggak cuma pengen ya kalau lu ngimpi doang tapi nggak kerja. That's just a dreamer. You are just dreamer, bro. Asik. Betul. Nah, oke, Law of Attraction ini sering banget dipakai sama buku The Secret. Waduh, gue ingat banget nih. Ini pertama kali gue tahu Baca. kata-kata law. Baca gue. Oke, bagus kalau baca. Tapi habis itu gue lupa. Ya, Ya namanya juga orang malas baca gimana ya? namanya juga manusia, gue maklumin aja. Gimana, bro? Law of Attraction, bro. Law of Attraction itu Dalam sudut pandang supernatural ya? supernatural. Iya. Itu hukum sebab akibat kan. Oke. Oke, itu berkaitan dengan afirmasi. Hmm. Kalau dari sudut pandang supranatural, Law of Attraction itu nggak ada sih. Jadi nggak ada tuh, misalkan lu berpikir positif, lu akan mendapatkan, kan kalau di itu Itu kan gitu kan? science, bukan supranatural. Oh, itu science. Itu science. Law of Attraction ini tuh science, itu gelombang kehidupan. Dimana makin tinggi gelombang lu, makin bagus pencapaian lu nanti. Ini science, nggak ada supranatural. Jadi semuanya, semua orang itu bisa melakukan LOA. Gitu. Nggak ada batasan tertentu kayak, oh ini LOA nih, supranatural nih, indigo doang yang bisa. Oh enggak, salah. Semua manusia bisa LOA. Gitu. Jadi Law of Attraction ini hukum sebab akibat, tarik menarik juga. Apapun yang kalian attract itu yang kalian dapatkan. Gelombang ya. Dalam artian lu ada energinya nggak sih di situ? Ada. Ada. Tapi kalau ketika itu tidak terjadi, Ketika itu tidak terjadi, karena gua Ya, Law lu of harus Attraction. ikhlas. Oh, ikhlas. karena kunci Law of Attraction itu kalau untuk gue pribadi, yang pertama ikhlas, yang kedua lu harus bersyukur. Apapun yang lu punya, itu lu bersyukur dulu. Gitu. Lu entah lu dikasih atau tidak ke depannya, intinya tetap lu harus bersyukur. Gitu loh. Tapi setidaknya dengan lu ada Law of Attraction itu menambah sebuah semangat ataupun motivasi untuk mendapatkan ke hal yang lebih baik. Nah, Law of Attraction itu nanti kalau lu sering melakukan itu, vibrasi lu itu akan lebih besar lagi. Positif lagi. Positif. Sangat-sangat positif vibrasi lu. Sampai di titik tertentu di mana lu memimpikan suatu hal, ibaratnya, oh gue pengen nih punya mobil sport, gue naik Ferrari, gue ngerasain nih mobilnya tuh, wah kursinya nyaman banget, lu pegang dashboardnya. Itu afirmasi lu membayangkan hal itu, begitu vibrasi lu tinggi, one day lu pasti bisa punya itu mobil. Iya, dan itu nyata sih guys. Dan itu nyata. Dan gue banyak pernah terjadi, karena gue ini kan, gue Law of Attraction gue mobil Ferrari, dan hasilnya gue bisa ngedapetin, bro, mobil Hot Wheel Ferrari. Gila, itu sebuah mimpi jadi kenyataan. Ikutilah. Ikutin aja. Yang penting kan ya itu aja. Ternyata gambar yang gue ambil dari Google-nya, Google Hot Wheel Ferrari, makanya gue dapatnya begitu. Jadi Agak-agak cari-carilah kalian gambar dari Law of Attraction kalian ya. Oke, tapi ya itu science ya, murni science, dan itu ada gelombangnya lah gitu Ada. kan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Rano percaya nggak sama adanya hari akhir atau kiamat? Dan menurut Rano sebagai indigo, apa sih kiamat itu? Hari terakhir atau kiamat gue percaya sih. Nah, nggak usah pakai istilah menurut para indigo ya. Jadi menurut gue pribadi aja deh, kiamat itu adalah di saat tanggalan lu udah selesai, itu kiamat. Kiamat itu bukan kiamat dunia, tapi kiamat diri lu sendiri. Di saat lu meninggal, itu kiamat buat lu. Kiamat kecil. Nggak ada namanya kiamat kecil, kiamat besar, bro. Ada. Kiamat ya kiamat, bro. Mati ya udah selesai hidup lu. Betul. Gitu. Jadi ya di saat lu mati, di saat tanggalan lu udah selesai, itu kiamat buat lu. Gitu. Gue punya metode pemikiran gue sendiri sih, bro. Oke, apa tuh? Tentang hari kiamat. Mungkin lah, di agama gue memang digembor-gemborkan tentang hari kiamat. Jadi sebelum hari kiamat itu tiba, ya istilahnya lo bertobat lah, gitu kan. Tapi ketimbang kita mikirin hari kiamat yang nggak tahu kapan, karena itu rahasia Tuhan, ya kan? Kenapa nggak lu mikirin lu aja hal yang sangat pasti itu adalah meninggal atau mati? Iya, itu Ya nggak? kiamat. Dan lu nggak tahu kapan itu meninggal, kecuali kayak orang kayak lu ya, itu aja masih bisa depends ya nggak? Iya. Nah, kan
kenapa nggak lu mikir ke arah situ aja, nggak usah kejauhan deh mikir hari kiamat nanti katanya bakal ada perang atau istilahnya kalau di gua Nabi Isa turun dan lain-lain gitu kan. Maybe masih kelamaan dan kita nggak tahu kapan, walaupun emang sekarang bau-baunya udah mendekati gitu kan. Kenapa nggak fokus sama diri lu sendiri bahwa lu masih banyak dosa, lu perbaiki diri lu dulu, terus lu banyakin amal ibadah sesuai agama lu masing-masing. Karena mati lu itu udah pasti jelas, udah pasti. Udah hal yang paling pasti di dunia ini adalah lu mati. Walaupun kita nggak tahu kapan. Iya. Kenapa nggak persiapin itu ketimbang persiapin hari kiamat? Ya itu dia makanya. Jadi ya udah. Kadang gue agak aneh sama orang-orang, agak lain mereka emang. Mereka malah terfokus, aduh kiamat tahun berapa ya. Terus kalau misal gue bilang tahun depan kiamat, lu mau pada tobat sekarang. Oh, ya betul. Walaupun nanti bakal terjadi perang atau apa, ya kan Munos akan kena ke Indonesia apa enggak gitu kan. Ya udahlah, tandanya mungkin lo harus berbuat baik gitu kan. Biar hitungan lo atau bekal lo nanti ke akhirat juga ada gitu. Ya iya, makanya. Jadi kiamat itu sebenarnya bukan kiamat dunia, tapi kiamat personal kalian aja masing-masing, individual. Betul. Jadi ngapain kita mikirin yang terlalu jauh, yang belum pasti? Gak usah mikirin kiamat lah. Mikirin gimana lu hidup besok nih, lu bisa berbuat baik apa enggak nih ke orang besok. Betul. Itu udah paling benar. Karena setiap orang itu kiamatnya beda-beda, bro. Betul. Kadang ketika melihat anak dan istri gak bisa makan tuh bisa jadi kiamat bagi para bapak dan suami. Betul. Ya nggak sih? Betul. Setiap orang punya kiamatnya masing-masing. Itu gue setuju. Mendingan ya udahlah pikirin yang jelas aja dulu. Iya. Dan syukurin setiap perjalanan hidup kalian. Iya. Jangan mensia-siakan waktu. Betul. Lu gunain masa hidup lu sekarang dengan hal-hal positif. Lu lihat juga ke flashback, lu punya salah apa, dosa apa, ya lu mohon pengampunan dan lu ngelakuin hal-hal baik ke depannya. Gue yakin lu nggak usah mikirin kiamat masuk surga. Betul. Ya balik lagi kan, kalau agama masing-masing kan ya memang mengutarakan hari kiamat. Tapi ya ingat pentingin yang itu aja dulu. Karena gue yakin di agama masing-masing juga ngasih tahu bahwa kematian itu dekat sekali. Dan itu pasti. Wah, kemanapun kita berjalan kematian itu mengikuti, bro. Ember, nih aja baru selesai berita kan yang lagi rame. Ya kan tentang bus. Ya kan anak SMK pada study tour. Nggak tahu, habis senang-senang tiba-tiba ternyata udah lewat dunia gitu kan, dunia lain. Jadi Unos, jangan pernah kalian berpikir nih yang nonton ya, lo mikir umur gue masih 20, masih 30, waktu gue masih panjang, gue pengen have fun dulu. Oh, nggak ada yang tahu. Ya jangan gitu dong, itu mindset gue nih. Lah, nggak ada yang tahu. Tobatnya nanti ya pas udah tua. Lah kan kalau lu kan beda. Pokoknya kalau besok nih misalnya Bo gue minta maaf ya kalau ada salah ya Bo ya. Ya udah tanda-tanda kan. Jadi kalau gue belum minta maaf ke lu nih, lu masih aman. Jangan gitu Ran. Kalau misalnya gue meninggal, yang gue hantuin duluan itu pasti kalau nggak anak-anak dia, terus lu gitu kan, tolong sampein pesen gue, gue lagi didatengin. Aduh, oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Nah, pertanyaan terakhir nih, Ranu pernah dengar gak sih istilah pasak bumi atau paku bumi? Gimana konsep pasak bumi atau paku bumi yang Ranu ketahui dalam sudut pandang supernatural? Nah, ini sempat dibahas di DA juga nih tapi memang anak-anak DA, Willy sama Jesselyn nih mungkin belum tahu ke arah sana. Jadi kita kayak mencari lah tentang pasak bumi itu apa sih gitu kan gitu. Nah, kalau lu gimana? Kalau gue pribadi pasak bumi sebenarnya gue lebih nyebutnya ke patok. Oke. Patok bumi aja deh. Gue juga suka tuh patok. Bapia patok. Makanan lagi di agak lain emang ada. Lanjut bro. Iya, jadi patok bumi itu sebenarnya kalau buat pengalaman gue pribadi, pandangan gue dengar dari beberapa narasumber juga yang menjelaskan tentang patok bumi itu adalah hal atau suatu benda, entah itu kasat mata ataupun tidak kasat mata, yang ditaruh oleh orang-orang nenek moyang kita atau leluhur kita pada zaman dahulu untuk menjaga keseimbangan alam. Gitu. Jadi setiap daerah itu ada patok bumi tertentu. Nah, ketika patok bumi itu dicabut, alam menjadi tidak seimbang, di situ akan terjadi yang namanya bencana alam. Sering terjadi bencana alam, entah itu terjadi juga namanya wabah atau cuaca ekstrim. Nah, itu ada. Tapi kalau untuk ngebuktiin itu iya apa enggak, itu tergantung kembali ke kaliannya masing-masing sih. Gitu loh. Ibaratnya kayak zaman sekarang orang udah nggak pernah ada namanya membahas tentang kebudayaan, ritual-ritual pada zaman dahulu segala macam udah nggak ada. Padahal itu kayak misalnya patok bumi itu tuh sebenarnya ada.
ada ritual-ritual tersendirinya yang harus kita jalanin. Salah satu contohnya adalah kuncen, kalau lo tahu. Nah, ada beberapa daerah itu memiliki kuncen. Kuncennya itu untuk menjaga kestabilan alam di daerah tersebut. Gitu. Jadi percaya nggak percaya, inilah kita Indonesia. Budayanya banyak, terus beraneka ragam juga. Ritual-ritualnya pun juga setiap daerah kan beda-beda. Nah, itu kuncen menjaga setiap daerah. Ada titik-titik tertentu kayak ibaratnya Gunung Merapi nih. Kalau nggak ada kuncennya itu gunung bisa aktif dan itu bisa membahayakan Pulau Jawa ibaratnya, ya kan, laharnya kemana-mana kalau dia meletus. Nah, kepercayaan seperti itulah makanya muncul namanya seseorang tokoh nih untuk menjaga kestabilan alam, kuncen. Nah, kuncen ini tugasnya untuk ngelihat patok buminya ini masih stabil apa enggak, Betul. masih ada apa enggak gitu loh. Oke. Kalau misalnya ditanya sama gua, patok bumi ini pasangnya gimana sih? Yang mana gue tahu, gue nggak pernah soalnya kalau masang patok bumi. Tapi kalau ditanya, lu percaya atau lu yakin nggak sih sama adanya patok bumi? Ya gue percaya dan gue yakin. Gitu. Buktinya ada yang ngejaga patok bumi, kuncen-kuncen gitu. Oke, iya. Jadi bisa dibilang kenapa si balon hijau itu meletus karena nggak ada kuncennya ya? Iya. Betul. Kan Makanya hati lo sangat kacau kan? iya benar. Meletus balon hijau. Gitu, bro. Agak lain hostnya emang. Iya. So, itulah ya kurang lebih ya. Karena kita mungkin apa ya bisa dibilang ya. Terbranding lagi tuh yang namanya patok bumi itu atau sebutannya paku bumi itu gara-gara film Exuma yang Korea itu udah nonton loh. Oh iya udah. Tapi dia kan pakai mayat terus di gitu kan. Iya. Tapi itu dari adat atau budayanya Korea lah. Kurang lebih kayak gitu. Memang ada lah di Indonesia ya pada zaman-zaman dahulu ya. Ada. Sampai sekarang pun juga ada, tapi yang sebutannya sih tumbal kalau kayak gitu mah. itu udah Ya, contohnya di Pantai Selatan tuh dulu kalau nggak salah di Arung itu satu cewek ditumbalin di situ. ya banyak lah di gunung hal juga. kayak gitu juga banyak. Ya menurut gua hal kayak itu sebenarnya sih nggak perlu. Karena ada cara lain untuk menggantikan hal-hal tersebut. Ya itu udah jatuhnya udah manipulasi iblis itu jin. Iya. Ya kan. Iya. Oke lah kalau kayak gitu, Bro Rano. Thank you so much for today. Sama-sama. Masih sebenarnya banyak banget pertanyaan dan lain-lainnya, tapi mungkin akan kita save ataupun kalian ada tema yang mau kita bahas lebih detail gitu kan. Mungkin mesmerism. Mesmerism kemungkinan di konten berikut aja ya. Iya, maksudnya yang lebih detail gitu kan, kayak multiverse kemarin. Iya. Atau kalian pengen coba Ranu ngebahas apa dari sudut pandang Indigo Ranu, bisa komen di bawah. Nanti kita undang Ranu lagi ke Bubble TV. Cie. Tapi pokoknya ada juga nih yang nanya juga nih, Mas Ranu buka konsul nggak sih? Konsul, untuk konsul hipnoterapi itu mungkin cantum di deskripsi bawah aja kali ya. Dan kalau misalnya untuk konsul supranatural, kalau Dembo nih. Anjing. Lu DM dia aja. Kasih pertanyaan ke dia, ntar sisa gua jawabnya kayak gimana, tergantung Bo. Oke lah kalau kayak gitu lah, tungguin aja lah ya Bobokul. So kalau gitu sampai jumpa, thank you Bro Rano, jangan lupa follow IG Bro Rano, gua Bobokul juga di sini dan sampai jumpa di konten Bobokul TV para Indigo selanjutnya. Bye bye.